Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pembelajar semua. Kali ini kita masuk materi selanjutnya dalam sastra Indonesia kontemporer, yaitu implementasinya sastra Indonesia kontemporer dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi sastra. Mengapa kok perlu kita mempelajari implementasi? Karena memang basic prodi kita adalah prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi semua materi-materi konsepnya sastraan secara murni perlu dikaitkan dalam pembelajaran. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya, apakah sastra Indonesia kontemporer dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kompetensi sastra? Tentu kalau melihat kurikulum kita yang masih berbasis teks ya, menjadi tidak mungkin gitu kalau dilihat sekilas. Tapi kalau kita cermati lagi, bahwa setiap jenis sastra Indonesia kontemporer itu di mana ada sastra koran, sastra anak, sastra profetik, sastra wangi, sastra cyber, sastra fiksi penggemar itu punya teks-teks sastranya kan setiap jenisnya. Nah, tentu teks sastra itu bisa diimplementasikan. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan hasil mengimplementasikan hasil-hasil kajian atau mengimplementasikan sastra-sastra Indonesia kontemporer itu? Nah, tentu hal yang dapat Anda lakukan pertama adalah pilihlah KD Sastra pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mencantumkan teks yang Anda kaji atau yang Anda anggap itu sebagai sastra Indonesia kontemporer. Kemudian cermatilah materi yang menjadi capaian KD. Kemudian, jenis sastra kontemporer yang telah dipelajari dapat menjadi salah satu bahan ajar atau referensi pada materi yang diajarkan. Jadi, Anda bisa lihat, misalnya nanti kita lihat ya, misal pada KD tertentu mana materi yang sesuai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana mengimplementasikan sastra Indonesia kontemporer dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya contohkan ini ada sepasang KD. Jadi nanti Anda juga mengambilnya sepasang ya. KD 33 maka sama KD 43. Di situ ada yang sifatnya konsep, ada yang di situ yang sifatnya project ya. Nah, membandingkan yang nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Berarti di sini ada cerpen dan ada cerita rakyat. Nah, kalau dilihat dari sini kita misalnya ngambil materi yang ini saja nih. Nilai-nilai dalam cerpen ya, dan aspek kebahasaan cerpen ini diambil nih. Ini bisa Anda kembangkan lagi penulisannya nih. Melihat dari itu salah satu teks, jadi salah satu berarti kan bisa teks yang lain nih. Dari jenis sastra koran kontemporer dapat diterapkan dalam sebagai bahan kajian di tingkat SMA ternyata. Apa itu? Misalnya sastra koran, atau menurut Anda sastra anak, atau sastra profetik, dan sebagainya. Silakan dipilih. Bu, di sini kan ada 2 teks. Bagaimana kalau saya tawarkan 2 jenis juga? Boleh sekali ya. Jadi silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah Anda pilih, maka langkah selanjutnya silakan buat di dalam dokumen Anda, dalam file Anda, KD yang dipilih tadi, pilih di tingkat SMP atau SMA, terbitkan keterangannya. Lihat materinya, misalnya materinya unsur-unsur atau mengembangkan penulisan. Kemudian pilihlah teksnya. Nah, kan dalam pembelajaran Anda selalu mencari contoh ya. Termasuk sastra koran Anda cari contohnya, sastra profetik Anda punya contoh. Jadi saya yakin Anda sudah punya bank contoh setiap jenis sastra Indonesia kontemporer. Nah, bank teks Anda itulah yang Anda usulkan sebagai bahan ajar. Nah, karena itu Anda usulkan, maka tugas Anda adalah memberikan alasan dengan menyebutkan kriterianya mengapa itu bisa digunakan sebagai bahan ajar yang sesuai dengan sastra Indonesia kontemporer. Anda pertama lihat konsep teks berdasarkan kebahasaannya. Oh, ternyata teks ini bisa digunakan karena dalam sastra Indonesia kontemporer ini begini. Nah, Anda jelaskan ya. Di dalam sastra Indonesia kontemporer sastra anak ya, misalnya sastra koran. Misalnya sastra koran nih, kenapa dia bisa digunakan? Maka dia bisa kita lihat. Oke, maaf saya jeda sedikit tadi ya. Saya lanjutkan. Baik, dalam mengimplementasikan sastra Indonesia kontemporer dalam pembelajaran sastra, itu yang pertama nanti Anda setelah tadi ya memilih KD, kemudian tentukan materi, sudah tentukan teks tadi. Sekali lagi teks ini adalah dari jenis sastra Indonesia kontemporer yang Anda sudah punya banknya, dan tahap analisislah yang menjadi tugas Anda ya. Bagaimana? Anda pertama mengusulkan teks itu sebagai bahan ajar. Berikanlah alasannya kenapa teks itu Anda usulkan. Pertama, lihatlah secara konsep teks itu. Misalnya, cerita yang Anda usulkan ini adalah bagian dari sastra koran karena dia di dalam sastra memenuhi kriteria sastra kontemporer dan bagaimana. Kemudian berdasarkan aspek bahan ajar secara psikologis, misalnya bahasanya bisa dipahami di tingkat SMP. Secara psikologi ini sesuai dengan cerita untuk anak SMP. Secara bahasa mudah dipahami di tingkat SMP.
latar belakang budaya pun bukan budaya yang baik sesuai dengan latar SMP. Jadi sesuaikan semuanya dengan tingkat belajar yang Anda siapkan. Nah, ketika menjelaskan alasan-alasan itu, Anda bisa kutipkan, bisa tambahkan, bisa tunjukkan bagian-bagian dalam cerita yang Anda usulkan itu sebagai alternatif ya, sebagai calon bahan ajar sesuai dengan sastra Indonesia kontemporer yang Anda pilih. Oke, begitu penjelasannya. Terima kasih. Sekali lagi sebuah quote buat Anda, "Dengan belajar kamu akan mengajar, dengan mengajar kamu akan belajar." Jadi teruslah belajar karena di situ kamu juga sedang bersiap untuk menjadi pengajar yang baik. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.